PDI Perjuangan menetapkan Joko Widodo sebagai calon presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden 2014. Teka-teki siapa calon presiden PDI Perjuangan terjawab sudah. 2 hari sebelum kampanye terbuka digelar, Megawati Soekarno Putri memberi mandat kepada Joko Widodo untuk menjadi capres partainya. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. 2. Jaga dan amankan jalannya pemilu legislatif, terutama di TPS-TPS dan proses penghitungan yang berjalan dari segala bentuk kecurangan dan intimidasi. Merdeka! Jokowi menerima tugas dari Megawati itu dan langsung mendeklarasikan diri di rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara. Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Sinyal Megawati bakal menunjuk Jokowi sebagai capres PDI Perjuangan mulai terbaca saat rapat kerja nasional di Ancol, Jakarta Utara, September 2013 lalu. Joko Widodo menjadi magnet dan tampil sebagai tokoh dengan elektabilitas tinggi sejak menakodai Jakarta. Menurut survei Litbang Kompas Desember 2012 atau hanya 2 bulan setelah Jokowi memimpin Jakarta, elektabilitas Jokowi berada di level 17,7%. 6 bulan kemudian, elektabilitas Jokowi di atas 30%. Di akhir 2013, elektabilitas Jokowi melesat menjadi 43,5%. Mencorongnya pamor Jokowi diikuti naiknya elektabilitas PDI Perjuangan. Pada Desember 2013, elektabilitas PDI Perjuangan nangkring di peringkat pertama dengan 21,8%. Hasil survei Pusat Data Bersatu juga menunjukkan Jokowi masih nomor 1, meski elektabilitasnya sedikit menurun. Seberapa besar Jokowi efek akan melambungkan suara PDI Perjuangan pada pemilu legislatif 2014? Ya, The Headlines edisi pemilu kali ini mengangkat topik setelah Mega mendaulat Jokowi. Untuk membahasnya kami telah mengundang Hasto Kristianto, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, juga Soekardi Rinakit, seorang pengamat politik, dan panelis kami seperti biasa ada Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. PDIP sudah menunjuk Jokowi. Mas Burhan. Pemilihan presiden sudah selesai sebelum pileg dimulai, kalau kita lihat basis survei. Begini, tentu ini satu kabar baik, satu pelajaran luar biasa yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan, khususnya Ibu Mega, karena bagaimanapun kita tahu ya, sebagai ketua umum jarang sekali ketua-ketua umum partai politik yang mau memberikan tiket atau boarding pass pencapresan kepada kader yang lain. Dari peta persaingan? Sebenarnya begini ya, kalau kita lihat tren kenaikan Joko Widodo itu sudah relatif cukup pesat selama 1 tahun terakhir. Nah, yang penting dijaga adalah bagaimana memelihara harapan. Karena menurut saya kenaikan elektabilitas Joko Widodo sendiri, menurut saya punya potensi juga untuk bubble. Nah, kalau misalnya bubble ini tidak segera gitu ya diantisipasi, termasuk dalam kerangka menjaga harapan tadi, karena selama beberapa bulan kan publik dihadapkan pada ketidakpastian, teka-teki siapa yang dicapreskan. Begitu pasti, harapan selesai. Nah itu, kalau misalnya itu yang terjadi, harapan itu terpenuhi oleh keputusan PDIP untuk mencapreskan Jokowi, mungkin bubble tidak akan terjadi. Tetapi kalau misalnya tidak mampu memelihara harapan itu,
bisa menjadi fenomena politik baru. Paling tidak tapi media dari kemarin hingga hari ini ramai sekali dengan keputusan yang sudah diduga sebelumnya, Nung. Jadi semua kita ini sudah pikir akan terjadi. Tapi kapan? Tapi begitu sampai saatnya kita juga tetap menganggap ini fantastis dan dramatis. Bagi media, beritanya bukan lagi hanya sekedar Jokowi, tetapi Megawati. Yang kita lihat sebagai seorang tokoh yang untuk beberapa waktu belakangan ini apa ia akan memberikan mandat itu ke Jokowi atau tidak, karena itu bisa berubah setiap detik, bisa berubah setiap menit, dan bisa berubah setiap hari. Dan kemarin itu adalah waktunya. Dan yang menarik untuk saya adalah bahwa penunjukan ini didahului dengan tanda-tanda yang sangat simbolis. Mungkin Mas Kardi akan bisa menjawab itu. Sejak membacakan Dedication of Life, lalu kemudian ke makam Bung Karno, lalu kemudian saya nggak tahu, Mas Hasto mungkin perlu reconfirm. Katanya setelah dari sana, kemudian ke makamnya Bung TK, lalu di Kalibata, lalu ke makam Bung Fat, lalu kemudian terakhir ke Batu Tulis, lalu kemudian jadilah keputusan setelah itu. Saya nggak tahu. Kita konfirmasi ke Mas Hasto dulu, Mas. Ya, kalau kita lihat apa yang diharapkan Ibu Mega kan, Jokowi menjadi seorang pemimpin yang melekat seluruh tanggung jawab kebangsaan dan kerajaatannya, sehingga menjadi pemimpin itu tidak hanya diukur dari manajemen pemerintahannya, tetapi juga dari spiritualitasnya, dari keyakinannya untuk mengambil tanggung jawab itu. PDI Karena itulah Perjuangan proses firm berjalan. dan tidak ada masalah di dalam. Karena itulah prosesnya berjalan, kita lanjutkan proses dari Dedication of Life itu. Kemudian juga kita melihat mengapa kemudian didatangkan Ibu mengajak ke perguruan tinggi itu kan sebagai sebuah basis bahwa untuk semangat berdaulat di bidang politik dan berdiri di atas kaki sendiri. Kualitas sumber daya manusia di universitas kita ini sangat penting di situ, dan itu sangat lengkap. Dan kemudian terakhir juga di tempat Bung Karno, dan yang pada akhirnya itu bagaimana spirit ketika menjelang tahun 99 itu dimunculkan kembali, yaitu Ibu membuat surat mandat yang disampaikan kepada Jokowi. Dan yang menarik ini terjadi pergerakan rakyat, di mana saya mendengar dari banyak daerah surat ini difotokopi, kemudian disebarkan, bahkan menyebarkan dari rumah ke rumah di kota Surabaya sebagai suatu bentuk merespon. Ya, responnya begitu hebat, begitu ya. Mas Kardi, ini masa transisi buat PDI Perjuangan atau bagaimana bacaan Anda? Transisi, kalau transisi menurut saya tidak. Transisi tidak. Artinya begini, keputusan Jokowi itu tetap kan sebenarnya di tangan. Keputusan untuk menunjuk Jokowi, begitu ya? Untuk menunjuk Jokowi ya, artinya sebagai calon presiden itu tetap kan di tangan Mbak Mega. Tetap, kalau menurut saya, kalau untuk partai nasabnya tetap di tangan di garis Bung Karno inilah gitu. Tapi sesudah ini? Sesudah ini akan tetap, mungkin nasabnya akan tetap di garis itu. Saya meyakini itu tidak ada transisi dalam artian negatif gitu. Ya, kepemimpinan transisional sebenarnya Mbak yang dipersiapkan adalah mengingat apa yang terjadi sekarang. Sistem ekonomi kita neoliberal. Ini kan perlu masa transisi untuk masuk dalam ekonomi kerakyatan. Nggak bisa segala sesuatunya berubah dalam waktu yang singkat di situ. Kecuali transisinya memang policy loh ya. Bang Don. Ya, kembali Nung, saya tetap menganggap soal, untuk saya mungkin sekali lagi itu perlu dibaca, ini sangat simbolis. Kemarin itu di DPP, lalu kemudian Jokowinya itu di kediaman si Pitung. Dan bagi saya itu simbol yang ya harus diinterpretasikan, apakah karena itu rakyat kecil, apakah itu ke daerah kumuh, lalu kemudian apakah memang ini akan menjadi pemerintahan yang populis atau kerakyatan atau kembali ke wong cilik. Yang ingin saya katakan adalah simbol-simbol seperti ini kelihatannya perlu dibaca lebih jauh untuk kemudian bisa mewakili aspirasi publik, untuk kemudian misalnya penunjukan ini akan betul-betul sejalan dengan aspirasi rakyat. Gitu. Penunjukan ini Mas Burhan, waktunya adalah 2 hari sebelum 2 hari kampanye. Satu sebut lagi Nung. Tanggal 14 pukul 14.45. 45-nya saya mau tanya itu. Iya. Dari sisi timing, dari sisi cara mengumumkannya, Mas Burhan boleh? Iya, politik itu momentum, politik juga penuh dengan simbol. Apalagi seorang Jokowi dan Megawati yang memang mementingkan aspek simbol. Simbol harus dibaca lebih dalam dari sisi yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Dan dalam konteks timing maupun waktu pengumuman, menurut saya menyiratkan banyak hal. Nah, yang paling penting menurut saya adalah ini tepat sekali diumumkan 2 hari sebelum kampanye terbuka. Dan yang paling penting adalah kalau kita lihat tren sebenarnya sudah sampai pada titik di mana masyarakat begitu jenuh menunggu keputusan PDI Perjuangan. Saya dari dulu mengatakan musuh PDI Perjuangan di 2014
itu bukan Golkar, bukan Demokrat, tapi dirinya sendiri. Jadi sejauh mana PDI Perjuangan mampu menyelesaikan persoalan dari itu terkait PDIP waktu. Jadi kalau mereka sukses dan ternyata memang sukses mengelola persoalan di dalam, saya kira Anda mengatakan desainnya sudah pas gitu sudah ya, pas. Mas Hasto? Ya memang. Tapi ini didesain nggak? Kita bicara desain gitu. ketika jadi di situ hebatnya Ibu Megawati Soekarno Putri ketika kita berbicara tentang momentum itu tiba. Itu memang beliau hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu memang dilakukan sesederhana mungkin. Dan yang kedua ini juga melihat realitas kita sekarang. Pemilih ini kan pemilih muda banyak sekali. Maka pengumuman pertama untuk menyampaikan bahwa Ibu Mega telah memberikan mandat itu melalui Twitter. Itu kita rancang seperti itu yang kemudian Pak Jokowi itu juga Ibu Mega mengingatkan, ingat loh bahwa Fatahillah saat itu masuk itu melalui Marunda dan di situ juga ada Sipitung sebagai sebuah simbol-simbol suatu perjuangan untuk memerdekakan rakyat itu. Jadi memang betul-betul didesain dan menurut Mas Burhan, menurut Mas Kardi, Mas Burhan sukses ya ini ya. Sukses. Menurut Mas Kardi, kalau saya efek wow-nya kena. efek wow-nya, kalau itu ada. ya saya Bang Don tadi menarik ya secara kultural. Memang pilihan Marunda itu dimensi kulturalnya luar biasa. Yang jelas gitu, kalau memang cita-citanya itu mewujudkan Indonesia Raya, maka sebenarnya perjuangan pembelaan terhadap orang miskin, rakyat kecil segala macam itu simbolnya memang Marunda. Dari itu Marunda. sangat miskin, sangat segala macam. Ya, Mas Kardi, kita akan lanjutkan beberapa saat lagi ya. Tetaplah bersama The Headlines. Elektabilitas Joko Widodo melesat dalam sejumlah survei. Siapa pesaing paling seriusnya? Mari kita simak data berikut. Dari Litbang Kompas, Joko Widodo meraih 43,5%, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto 11,1%, Abu Rizal Bakri di posisi 9,2%, Wiranto 6,3%. Kemudian masih ada di bawahnya adalah Ibu Mega sebenarnya. Ibu Mega di posisi 6,1%. Di bawah Ibu Mega ada Yusuf Kala 3,1%, kemudian dari responden yang menjawab tidak tahu 9,8%, tidak menjawab 10,9%. Survei ini dilakukan pada November hingga Desember 2013. Bang Don, memang sebenarnya dari awal beberapa bulan belakangan ini kita bilang bahwa tidak terkalahkan sesungguhnya Joko Widodo ini. Semua pemberitaan kita memperlihatkan itu tidak pernah terkalahkan. Dan euforia di media juga itu sangat besar. Walaupun kita tahu ada beberapa media yang affiliate, itu agak berbeda gitu pandangannya. Tapi tidak jauh-jauh juga. Bahkan kemarin ketika diberitakan New York Times pun bilang Jakarta's popular governor gets his party's not for president. Sydney Morning Herald, lalu kemudian ada lagi dari Business Week, itu mengomentari pilihan kemarin. Dan untuk kita di media kelihatannya ini kan ini akan menggantikan sedikit situasi politik yang agak fatik ketika kita berhadapan dengan tokoh-tokoh yang itu-itu saja. Karena kemudian ada ekspektasi baru, ada harapan baru, ada generasi baru dan seterusnya. Tidak-tidaknya untuk kita di media. Tapi saya berpikir begini, ketika kemudian diumumkan, kemudian animo atau minat mungkin juga bertambah. Ada satu teman saya mengatakan begini kemarin. Begitu PDIP mencalonkan Jokowi, saya milih deh. Iya. Itu disebut dengan istilah passionate politik ya, politik yang bergairah gitu. Dan memang Jokowi memberi darah baru terhadap politik yang istilah Bang Dong tadi disebutkan fatigue gitu ya, yang lelah, yang selama ini terlalu terkontaminasi oleh virus lama. Nah, yang paling penting sekarang bagaimana efek Jokowi tadi itu punya insentif elektoral terhadap PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun kita harus memberi kredit buat PDI Perjuangan yang telah melakukan proses regenerasi setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Munculnya nama-nama baru yang seperti mengamini apa yang muncul di publik selama ini. Ini menarik. Saya sepakat dengan Bung Burhan itu bahwa bagaimana efek itu ya pencalonan Jokowi itu punya pengaruh pada elektoralnya PDI Perjuangan naik gitu. Jadi apa ya, principle of concretion itu perlu ya, prinsip untuk menjadi konkret. Sehingga apabila concretion antara PDI Perjuangan dan Jokowi itu bersatu, itu kira-kira memang akan mendongkrak efek Jokowi lebih. Dalam arti begini, kira-kira ini tagline. Misalnya gini, biar kerempeng tetap banteng. Itu menyatu itu. Itu menyatu. Ya, biar kerempeng tetap banteng. Pilih PDI Perjuangan, pilih Jokowi. Itu menyatu. Krempeng, banteng. Tapi kan Ibu Mega sudah punya tagline Indonesia hebat. Itu partai. Itu partai. Ya, saya pikir
Mas Burhanuddin tidak bisa menyampaikan tadi bahwa kita juga tidak masuk di dalam sekedar politik slogan. Yang penting bukan ke sana. Sehingga Jokowi sendiri sudah menjadi sebuah brand. PDI Perjuangan juga menjadi brand image yang ketika ini bersama-sama dan memang itu menyatu. Pak Jokowi kan secara sederhana cukup mengatakan saya adalah capres PDI Perjuangan telah ditetapkan oleh Ibu Megawati coblos nomor 4. Karena ini sangat penting. Mengapa? Karena sistem presidensial kan memerlukan dukungan yang kuat dari parlemen. Sehingga kalau kita berbicara bahwa misi Pak Jokowi yang diberikan oleh Ibu Mega, mandat yang diberikan oleh Ibu Mega dalam tanda petik kan melakukan sebuah perlawanan. Mas Hasto, jangan-jangan yang paling lega saat ini nih caleg-caleg PDI Perjuangan. Lebih ringan pekerjaan. Mas. Tetapi yang paling penting sebenarnya itu tadi menjaga momentum loh ya. Artinya kalau momentum nggak terjaga, artinya ekspektasinya tinggi, momentum harus terjaga. Saya mau menyambung pertanyaan Nunung. Itu semua caleg itu menunggu. Lalu kemudian mereka selama ini kan belum ada pengumuman, tapi bawa gambarnya Jokowi berserta gambar mereka di sebelah untuk kemudian dikampanye. Sekarang lega mereka ya. Tanya Mas Hasto gimana? Tapi memang begini, yang paling penting saya kira bukan sekedar memenangkan PDI Perjuangan atau memenangkan Jokowi, tetapi memenangkan Indonesia. Dan kalau kita lihat apa problem Indonesia hari ini, yaitu adalah sistem presidensial pakai multi party ekstrim, dan itu berakibat pada divided government. Jadi presiden terpilih pasca reformasi itu selalu minority presiden. Presiden yang tidak didukung dengan kekuatan memadai di parlemen. Ya. Kalau misalnya efek Jokowi ini positif, PDI Perjuangan terkatrol, itu Jokowi dan PDI Perjuangan punya momentum untuk membangun koalisi ramping tapi sehat. Jadi nggak perlu banyak koalisi. Small winning coalition. Small winning coalition. Ya, saya pikir ini menyatu dalam gagasan konsolidasi demokrasi, termasuk menetapkan parliamentary threshold. Sehingga kita harapkan memang dalam sistem presidensial itu di backup oleh multiparti sederhana. Dan dalam multiparti sederhana itu memang kita melihat juga ada kekuatan yang mampu membackup. PDI Perjuangan tidak hanya berpikir itu juga, bahwa konstruksi kepemimpinan nasional ke depan kan tidak semata-mata bertumpu pada sosok presiden dan wakil presiden. Tapi bagaimana kebijakan yang diambil yang merupakan pembimbingan dari Spirit Trisakti, bagaimana arsitektur kabinetnya, dan kemudian juga dukungan dari kekuatan sosial politik. Seperti misalnya kalau kita lihat dalam konfigurasi kita, itu ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Mereka sangat penting dan berkeringat. Dari perkiraan PDI Perjuangan sekarang ini sudah diumumkan. Ya. Peta persaingannya bagaimana? Persaingan untuk Jokowi. Ya kalau kita lihat memang ya kita ini optimis, tapi kita juga cukup realistis. Kita melihat bahwa begitu itu diumumkan akan begitu banyak serangan-serangan yang muncul ke Jokowi. Jadi jelas begitu. Kita antisipasi. Serangan sudah muncul cukup banyak. Iya. Kita melihat lanskap politik dari kemarin dan seterusnya kan akan berubah nih. Ini akan berubah. Lalu kemudian pendekatan dari satu partai ke partai yang lain juga akan berubah. Saya kira perasaan para calon yang ada, kompetitor yang ada juga sudah mulai berubah menurut saya. Seperti apa perubahannya Mas? Kita belum tahu. Kan kita akan lihat itu partai lain termasuk PKB dan pasang gambar Joko juga calonnya. Oh ya, kalau itu nanti terjadi. Bahkan caleg dari Gerindra. Artinya berubah termasuk itu. Memasang gambar Jokowi dan ditegur itu. Ya Mas Burhan. Nah, yang menurut saya ini konstelasi jauh lebih terang benderang dibanding sebelumnya. Dan itu punya efek bukan hanya kepada PDI Perjuangan secara elektoral, tetapi juga menciptakan semacam faksionalisasi, terutama di partai-partai yang calon presiden definitifnya belum cukup kuat. Contohnya misalnya Golkar. Ya. Golkar sejauh ini langsung faksionalisasinya muncul. Ada komentar dari Akbar Tanjung yang menyatakan siap sebagai cawapresnya Jokowi. Ada komentar Priyo Budi Santoso yang menyatakan sebaiknya Ketua Umum Golkar memberi kesempatan buat kader lain sebagai capres. Ini kan menunjukkan satu konstelasi yang menurut saya bisa memperjelas posisi menjelang pileg dan pilpres nanti. Menurut saya sih paling banter hanya dua calon yang relatif cukup kuat sekarang, Jokowi dan Prabowo Subianto. Di luar itu menurut saya hanya figuran saja. Tidak terlalu besar. Enggak, belakangan sudah mencapai 2 digit elektabilitasnya. Mas Karni lebih tahu Gerindra daripada Gerindra kita dan PDIP dua-duanya tahu. Jadi jangan underestimate sama Gerindra. Gerindra menurut saya cukup luar biasa kenaikannya, meskipun lagi-lagi ini pertarungan yang luar biasa ya, the battle of the titans ya, jadi clash of the titan ya, pertarungan. Kita perbincangkan peta persaingannya sesaat lagi, tetaplah di The Headline setelah Mega mendaulat Jokowi. Peta politik diprediksi berubah. Mas Hasto pada saat mengumumkan hitung-hitungannya bagaimana? Siapa kawan, siapa lawan, siapa yang mau diambil sebagai koalisi gitu? Ya hitungan kita harapan rakyat saja.
Karena itu yang kita jaga. Ini bahasa politisi banget. Hitungan kita sudah politisi benaran. Mas Kardi itu. Oh, kalau jargon yang bisa menggenggam hati rakyat. Ikut-ikut karena bukan begitu. Ya. Kalau saya kalkulasinya begini, dengan diumumkan ini sebenarnya seluruh partai politik yang ada itu panas dingin sebenarnya. Karena secara prediktif itu kan, yang ada interseksi, misalnya ini, misalnya Nasdem, itu kan ada interseksi konstituennya antara PDI Perjuangan dan Nasdem. Itu pasti akan secara hipotesis merosot gitu kan. Juga misalnya Gerindra. Tentu para perantau yang dulu memilih Demokrat dan Golkar misalnya dulu. Tadi itu juga disinggung Mas Burhan, sudah ada fraksi di Golkar gitu ya. Faksionalisasi. Ya. Oh, Golkar dulu faksionalisasi. Tapi ini faksionalisasi tentang ARB. Nah, yang itu nggak ada dalam hitung-hitungan PDI karena kita nggak menginginkan itu memberikan dampak yang kalau itu pada dalam istilah teknis namanya bandwagon effect ya. Jadi bagaimanapun Jokowi sekarang menjadi front runner dan itu menciptakan satu kondisi bukan hanya di PDI Perjuangan tapi lebih-lebih di partai lain yang tidak memiliki capres yang sedemikian kuat secara elektoral. Politik itu bicara kalah dan menang. Karena itulah kamus yang dikenal dalam politik. Nah, dalam konteks itu saya kira Golkar akan melakukan politik gaya lama yaitu double track. Jadi selalu ada satu calon yang resmi diusung oleh partai, tetapi ada sayap lain yang akan mengikuti calon yang potensial menang. Maksudnya mengingat tahun 2004, 2004 dan 2009. Jadi jangan lupa, Golkar itu genetiknya itu nggak bisa jauh dari kekuasaan. Para pesaing politik ini sekarang kan bicara tentang bahwa Jokowi itu diuntungkan dan dimenangkan oleh media. Betul. Itu para pesaing politik. Kalau saya bicara dengan para pemimpin partai itu, ya gara-gara kalian sih Jokowi sampai dikenal seperti ini. Ini proses mediatisasi. Kan beda ketika Orde Baru kan media itu dipengaruhi oleh institusi politik. Mindset media masuk ke mindset politik masuk ke media. Sekarang terbalik sama sekali situasinya. Bagaimana media masuk ke mindset politik? Karena itu ada selebritis politik yang bisa masuk. Kemudian para partai politik kan mencalonkan selebritis dan seterusnya untuk kemudian bisa menjadi catchy di mata media. Kata pesaing, ya. Media partai kelima dia. Iya itu ya. Kata pesaing Jokowi begitu. Karena itu gitu. Tapi menurut saya sih, saya dengan Nunung ini menginterview Jokowi itu kira-kira 6 atau 7 kali sudah. Kita menangkap substansi di belakang keinginan kita atau penilaian kita sebagai seseorang yang media darling. Bayangkan orang yang punya pengalaman sebagai wali kota, sekarang sebagai gubernur. Orang yang sebenarnya kalau kita lihat dalam tradisi kepemimpinan kita, Mas Kardi, ini orang yang datang dari bawah. Belum pernah terjadi, even SBY itu abstraksi menurut saya pada tahun 2004 karena bukan orang yang langsung memerintah dengan rakyat. Media daring tidak terjadi serta-merta. Tidak terjadi serta-merta gitu kira-kira. Tapi begini, soal media darling ini harus dicermati dan dilihat secara lebih seksama. Karena bagaimanapun kita juga pernah punya media darling yang lain dalam versi lain, yaitu SBY. Tapi kemudian ekspektasinya berubah ketika dia sudah berkuasa. Karena itu ya tadi, momentum perlu dijaga, ekspektasi perlu dirawat, itu penting. Karena bagaimanapun kita jangan terjebak pada politik populisme, politik yang hanya berganti figur, tapi substansi sama. Nah, Jokowi ini jangan sampai terjebak pada gaya sebelumnya. Karena kalau misalnya itu yang terjadi, media juga turut bertanggung jawab gitu ya. Melahirkan itu. Secara kapasitas ya latar belakangnya kan berbeda. Berbeda. Dalam arti yang tadi Bang Don bilang itu, kalau Jokowi itu pernah mempunyai kekuasaan teritorial gitu kan. Bekerja langsung dengan rakyat gitu ya, sebagai wali kota Solo langsung bekerja. Dia bersentuhan dengan kesehatan, bersentuhan dengan pendidikan, kemiskinan. Kalau Pak SBY kan dulu tidak. Bukan hanya Pak SBY, Mas. Semua presiden kita sebelumnya tidak dalam posisi seperti itu. Sebutlah Habibie, sebutlah Ibu Mega sendiri. Jokowi ini seperti fenomena anti-hero gitu ya. Jadi kalau kita lihat mitologisasi pemimpin kita, itu kan selalu penuh dengan mistifikasi. Nah, sekarang eranya anti-hero, makanya orang yang populer itu rata-rata orang yang dari sisi perawakan, dari sisi penampilan itu sangat jauh dari presidential look gitu ya. Jadi Jokowi, Risma gitu ya. Narasi. Jadi anti-hero tapi punya narasi. Kita boleh minta komentar dari Mas Hasto. Dari yang tadi dapat komplimen terus-menerus ini. Ya, dari tanggapan tadi kan juga menunjukkan bahwa yang namanya getaran itu kan tidak hanya di rakyat, tapi di elit ya, Mas Burhan, Bang Don, Mas Rikard, itu kan terbukti.
Mas Kardi semuanya, terbukti kan bahwa Jokowi yang membawa sebuah harapan. Justru yang kita inginkan adalah kita tidak ingin bubble. Kita punya pengalaman di situ 2004, 2009. Maka yang dipersiapkan Ibu adalah bagaimana mengkonsolidasikan partai ini supaya dari aspek gagasan, dari aspek platform pemerintahan ke depan, ketika nanti PDI Perjuangan dipercaya rakyat, itu kami betul-betul siap dan kami betul-betul belajar dari pengalaman pada tahun 99 yang lalu. Karena itulah kami sekarang juga terbuka bagi mereka-mereka yang untuk menjadi relawan dan kemudian memberikan sebuah ruang bagi Pak Jokowi, bagi PDI Perjuangan, agar ke depan ini pemerintahan yang ada itu betul-betul sejalan dengan harapan rakyat tadi. Sehingga kembali pada simbolisasi ketika Pak Jokowi itu dipersiapkan betul-betul sebagai pemimpin, di mana saat itu kan banyak sekali orang yang juga, mohon maaf ini, salah menangkap apa yang dipersiapkan oleh Ibu Megawati itu sendiri di situ. Nah itulah yang kemudian saat ini adalah momentum itu betul-betul kami jaga. Bukan hanya dalam aspek peristiwa-peristiwa politiknya itu sendiri, tetapi juga di dalam bagaimana kita menghadirkan sebuah pemerintahan yang betul-betul baru. Sampai kemudian muncul di berita ada kabinet bayangan gitu, Mas Hasto? Itu justru bukan merupakan sikap resmi partai. Sikap resmi partai, kami betul-betul meyakini bahwa dalam sistem presidensial ini memang itu hak prerogatif dari presiden. Partai mempersiapkan sesuai dengan fungsinya calon-calon pemimpin. Nanti Pak Jokowi, Ibu Mega menyiapkan calon-calon pemimpin, dan nanti Pak Jokowi lah yang kalau terpilih, dan kita berharap itu betul. Tetapi partai-partai lain sudah mulai mendekati PDI Perjuangan? Ya kami kan sebenarnya kalau kita melihat mengapa banyak partai sekarang mendekat ke PDI Perjuangan, karena bekerja sama dengan PDI Perjuangan itu dipastikan bahwa PDI Perjuangan bisa menjaga etika dalam kerjasama. Sebagai gambaran, ketika pemerintahan Ibu Mega dan Pak Hamsahas. Ya, artinya yang saat itu dipersepsikan berbeda secara ideologi, tapi ternyata kan hubungannya bisa berjalan dengan baik. Ya, oke. Bang Don. Iya, Nung, kita nguping dalam beberapa bulan ini sampai kemudian keputusan kemarin itu keluar. Dan akhirnya kita bisa tahu bahwa persoalan internalnya sudah selesai. Lalu kemudian diputuskanlah oleh Ibu Mega Jokowi menjadi calon presiden. Cuma tentu ada pembicaraan, Mas, yang sampai sekarang ini kan belum bisa terjawab di publik ya. Ibu Mega diapakan sampai kemudian ada keputusan seperti ini? Karena orang selalu berpikir, terah Bung Karno tidak boleh hilang dan seterusnya. Boleh dibuka ke publik, diapakan atau seperti begitu saja? Mungkin Mas Kardi juga tahu. Lepas dari persoalan ada deal atau tidak di dalam, menurut saya kita harus apresiasi Ibu Mega ya. Jadi Ibu Mega punya big heart, punya hati yang besar. Karena itu seorang kolega saya senior mengatakan bukan hanya Megawati tapi juga mega hati. Gitu ya. Jadi hatinya besar. Mas Kardi. Ekspresi saya lebih puitis. Saya terharu dengan jiwa besar Megawati. Pasar ini. Iya. Ya itu Bang Don, justru yang orang banyak berpikir kan Ibu Megawati pengen jadi apa? Betul. Itu yang menurut kami adalah bukan itu, tapi bahwa yang selalu Ibu gelisahkan, kalau kita lihat apa yang beliau tulis ya, tulis tangan sebelumnya adalah tahun 2014 adalah tahun penentuan. Agar bangsa ini bisa kembali pada jejak sejarahnya, untuk bangkit, untuk mandiri, dan kemudian menjadi pelita bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Sehingga yang dipikirkan oleh Ibu Mega adalah bukan menjadi apa, tetapi bagaimana PDI Perjuangan ini bersama dengan rakyat, bersama dengan Pak Jokowi, betul-betul akhirnya bisa mengembalikan perjalanan bangsa ini pada cita-cita proklamasi. Sehingga yang selalu Ibu pikirkan adalah bagaimana bangsa dan negara ini ke depan. Tapi kemudian saya ingin dapatkan gambaran, sebetulnya kan di dalam itu kan pasti ada faksionalisasi lah. Bagaimana itu pasti bisa diselesaikan? Itu pertanyaannya. Jadi kan selama ini semua PDIP sudah sepakat, semuanya ditentukan oleh Ibu Mega. Tapi kan tetap saja faksionalisasi di dalam itu mempengaruhi Ibu Mega kan pasti ada gitu. Kita boleh tanya yang sedikit di luar. Kalau ini dekat ya. Kalau sebagai di luar ya, sebagai analis gitulah. Sebagai analis yang ada di dalam. Iya, saya melihat ya kalau mau jujur kan Ibu misalnya membentuk tim 11 untuk masukan. Ini kan masukan objektif Mas untuk Hasto juga ikut tim 11 kan? Pasti untuk masukan objektif pertimbangan bagi beliau itu kan objektif gitu. Tapi di luar itu semua saya sepakat dengan Bung Hasto. Kalau saya lihat ini ambisinya Ibu ini memang sudah bukan urusan kontestasi kekuasaan dan lain-lain. Tapi bagaimana bisa kekuasaan yang nantinya diberikan dan memang beliau tampak sekali sebenarnya sudah tidak pengen
diri sendiri gitu. Sudah cukup, sudah resolve, sudah duduk. Tidak lagi memikirkan diri sendiri. Sudah selesai. Sudah selesai, sudah semeleh itu akan diberikan orang yang bisa kira-kira mewujudkan Indonesia Raya. Dalam konteks kalau bahasa sederhananya itu membuat rakyat itu tersenyum, mesem atau gemuyu atau tertawa itu. Mesem itu cukup sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Mewakili bacaan dan mewakili bisikan yang ada di bawah. Kan kita kan sebagai jurnalis ya. Kan orang meragukan sebetulnya apakah Jokowi itu orang yang mampu. Kan itu kira-kira cerita kemana-mana ya. Ini antara pilihan rakyat dan capability itu ada dua hal yang berbeda gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah ketika kemarin tentu akan menguntungkan PDIP. Yang ingin saya katakan itu kan sebetulnya itu Mas. Betul nanti akan membuat rakyat tersenyum dan seterusnya. Tapi apa mampu? Kan itu yang harus dijawab. Kalau saya lihat bukti Solo ketika menjadi wali kota atau Jakarta, memang urusan banyak policy kan belum selesai. Apalagi kota ini berkaitan dengan pemerintah pusat kan. Tetapi setidak-tidaknya kita mendapatkan contoh konkret di depan mata. Pemimpin ini Jokowi itu mau turun betul kan, mau turun betul. Jalan rusak ditungguin, gitu kan. Kesehatan walaupun nanti sesudah jadi presiden tidak sederhana itu. Mampu itu ada dua ukurannya Mas. Satu mampu secara teknokratis, ukurannya jelas. Yang kedua adalah mampu secara politis. Setidaknya, kalaupun dari ini bukan pertanyaan saya hanya mewakili pertanyaan dari sisi teknokratis, mungkin ada beberapa yang kurang. Sewaktu Jokowi sebagai wali kota Solo ataupun sekarang ketika sebagai gubernur. Tapi secara politis, seorang pemimpin itu harus mampu menjaga harapan. Nah di situ dia dan masih itu mampu. yang kemudian nilai positifnya ya. Optimisme publik. Iya. Oke, kita akan jeda dulu, tetaplah bersama The Headline. Untuk bisa memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi harus dipasangkan dengan tokoh yang tepat. Siapa cawapres ideal untuk Jokowi? Mari kita coba simak data. Ini adalah pasangan ideal untuk Joko Widodo. Jokowi JK unggul di 36%. Kemudian Prabowo Subianto Hatta Rajasa 17,6%, Abu Rizal Bakri Muhaimin Iskandar 12,6%, dan di bawahnya ada Wiranto Haritanu 10,1%. Joko Widodo JK. Ya sebenarnya kalau kita lihat sekarang sama siapapun Jokowi masih unggul. Dipasangkan dengan siapapun menanglah pokoknya. Memang gitu harus diingat keunggulannya belum sampai konklusif 50% plus. Tapi yang perlu diingat gitu ya, tetap saja posisi Jokowi itu teratas dan siapapun pasangannya itu belum sampai menambah secara signifikan. Memang ada beberapa perbedaan, misalnya JK paling tinggi. Tetapi kalau dipasangkan dengan tokoh lain, Hatta Rajasa atau misalnya Dahlan Iskan atau siapapun, itu memang keunggulannya sedikit lebih di bawah. Kalau Jokowi JK saya jadi benar-benar ingat tahun 2004. Tapi yang perlu diingat begini, pilihan cawapres ini juga menentukan. Karena kalau misalnya ekspektasi publik tidak ketemu dengan kenyataan nanti siapa yang dicawapreskan oleh PDI Perjuangan mendampingi seorang Joko Widodo itu juga bisa membuat pertarungan jauh lebih seru ya ketimbang yang kita duga sebelumnya. Nah karena itu pilihan itu penting. Yang kedua juga harus merefleksikan dua hal yang disebut oleh Faith. Solidarity maker itu direpresentasikan oleh seorang Joko Widodo dan satu lagi adalah administrator. Seorang teknokratis mampu memahami persoalan, kemudian tahu apa yang harus dilakukan dan itu seperti Dwi Tunggal ya Soekarno dengan Bung Hatta. Siapa Bung Hattanya itu yang menjadi ini teka-teki. Saya kira ya, Mas Hasto yang tahu. Ya. Sebenarnya ini momentum kedua yang nanti akan didesain ya oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan memang yang terbaik adalah sesudah pemilu legislatif. Mengapa? Karena kita juga ingin memastikan basis dukungan di parlemen itu nanti cukup kuat. Melihat bukan berarti itu harus katakanlah berasal misalnya dari partai yang memiliki sebuah kekuatan yang cukup di DPR, bukan ke sana. Tetapi tidak harus pemenang kedua. Maka kami kan lebih penting adalah juga dari aspek kriterianya. Jangan sampai juga Wapres nanti memiliki posisi politik misalnya yang ke depan bisa memberikan sebuah tekanan kepada Pak Jokowi karena dalam pengertian ini Wapres itu kan memang memperkuat. Wapres ini posisinya kenapa? Jangan jadi matahari kembar. Jangan matahari kembar. Betul. Jangan jadi matahari. Itu bahasa terus terangnya seperti itu. Tapi yang penting juga kesamaan terhadap platform politik dan ekonomi. Jangan jadi matahari kembar. Jangan berbeda. Susah, panas jangan sampai misi Pak Jokowi misalnya ikut menolak impor beras, yang satunya
mendukung impor beras. Konkretnya yang satu menolak mobil murah, yang satunya mendukung, nggak bisa. Saya kira soal matahari kembar kan memang tradisi politik kita tidak menghendaki itu ya. Jadi selama bukan bermaksud rasis, tapi selama orang Jawa yang akan memimpinnya, ini adalah keharusan kultural yang kita harus terima gitu. Tapi mengingatkan saya soal Jokowi dan JK tadi, mengingatkan saya pada Jokowi, Yusuf Kala ketika Java Jazz tahun lalu. Kenapa? Beberapa tahun lalu lah. Jadi siapa yang akan menjadi calon presiden? Belum ada katanya. Dia mengibaratkan dirinya sebagai makanan yang tersedia di dalam freezer. Lalu kemudian ketika sebut nama ini Megawati tidak ditaruh di atas meja tapi tidak dimakan. Taruh nama Ical, ditaruh di atas meja tapi gak enak dimakan. Kita ingat dulu masih ada makanan kita yang taruh di freezer, kita boleh ambil gitu. Untuk taruh di atas, namanya apa? JK gitu. Untuk kemudian dipilih sebagai presiden. Dan menarik juga untuk mengatakan begini, kalau beliau dengar, sekarang ini berarti PDIP kan punya band yang bagus, penyanyinya juga bagus. Itu kira-kira gitu. Saya tidak tahu apakah ada harapan Pak JK untuk kemudian bergabung. Karena sekarang sudah beredar begini misalnya. Tidak sedang cari backing vokal kan? Ya, ada begini. JK Jokowi for President kan? Sudah ada begitu. Kemudian ada juga bilang JK for Wakil Presiden. Jadi JK Jokowi kira-kira orang mengatakan JKW. JKW. Jadi kira-kira ada begitu. Saya kalau figur memang masih dinamis ya, bisa Pak JK, bisa siapapun, bisa Mahfud, bisa siapapun lah. Kalau figur ya masih sangat dinamis. Yang saya tertarik itu tadi urusan matahari kembar dan kriteria. Yang penting kalau saya ini agak seniman ini kan, yaitu bakung dan matahari. Artinya melindungi dan memberi energi. Harus begitu wakilnya. Wakil presiden itu harus begitu. Jadi kira-kira siapa? Nah itu saya nggak ngerti. Kalau kita bicara dari nama yang beredar. Saya kalau sekarang ini kalau kita lihat nama-nama ya kan banyak sekali yang sudah aktif kan. Satu Pak JK, kedua Bang Akbar, ketiga Pak Tahir ya mau, keempat Pak Luhut, kelima Mahfud, Khairul Tanjung. Ada 6 yang sudah mungkin kalau Pak mau Muldoko, dikelompokkan gini Mas, kalau dikelompokkan Muldoko. satu dari pihak internal. Pasti ada dong yang kemudian dari partai-partai lain. Kemudian yang ketiga dari militer dan terakhir dari pengusaha. Nah, keempatnya tentu sedang memperebutkan. Menurut hemat saya masih dinamis ini. Iya, masih dinamis. Dan karena itu kriteria menunggu telepon dari Ibu Mega. Kriteria lebih penting untuk kita ajukan. Kalau saya ya pengalaman dengan Pak Jokowi, percaya aja pada Ibu, pasti bener aja. Gimana Mas Hasto? Gitu. Mas Hasto, bukan sedang benar atau tidak ya, tetapi karena memang itu ada di Ketua Umum. Ya, Ibu sendiri pasti juga akan berdialog dengan Pak Jokowi terhadap hal-hal yang penting. Tapi segala sesuatunya kan didedikasikan kepada bangsa dan negara sebagaimana ketika Ibu memberikan mandat kepada Pak Jokowi. Karena dari pengalaman menunjuk Jokowi, maka ketika persoalan sendiri sudah selesai, tidak lagi begini. Yang baru besok lusa ini tahu gak? Itu saya sebagai wartawan mendengar bahasa Jokowi ketika kampanye. Karena dia pasti tidak bicara tentang Jakarta lagi, bicara tentang Indonesia. Saya lagi menunggu itu seperti apa pikiran Jokowi lewat bahasa kampanye untuk PDIP ini tentang Indonesianya. Tapi gini, soal diskusi siapa yang jadi cawapresnya, meskipun nantinya harus dikonsultasikan kepada Ibu Mega, menurut saya tidak terlalu positif jika disampaikan kepada publik secara lebih luas. Karena nanti kesannya itu Jokowi dianggap sebagai presiden boneka. Nah, karena itu cara mengelola bagaimana menyampaikan pesan kepada publik itu harus pintar-pintar sekali gitu ya. PDI Perjuangan walaupun unggul tetaplah harus hati-hati. Harus hati-hati karena justru ini Mas Bram, justru inilah yang dipersiapkan. Mengapa Ibu berulang kali menegaskan bahwa persoalan bukan menjadi presiden, tapi menjadi pemimpin. Saya masih ingat dalam sebuah dialog saat itu ketika Pak Jokowi juga diminta oleh Ibu Mega untuk berbicara tentang gagasan kebangsaan, tentang keindonesiaan. Di situ Ibu mengatakan, Pak Jokowi saya persiapkan bukan untuk menjadi pemimpin boneka. Anda harus betul-betul menjadi pemimpin yang berani memegang tanggung jawab kepemimpinan kita itu. sepakat. Kita boleh dapatkan closing statement dari Mas Hasto. Pendek saja. Tentang pencapresan Jokowi. Ya, kita berharap bahwa ya Ibu Mega betul-betul sudah memberikan jawaban, memberikan mandat. Dan kita berharap bahwa mandat tersebut untuk Indonesia Raya. Oke.
Mas Kardi? Sama, saya maksudnya begini. Jadi untuk Indonesia Raya, Jokowi, Ibu percaya betul bisa memandu itu. Nah, ini tagline-nya, kembali tagline. Apa? Biar kerempeng tetap banteng. Mas Burhan. Gini, saya kira PDI Perjuangan sudah memberikan pelajaran luar biasa buat bangsa ini. Ketika 2 kali kalah dalam pemilu, PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai oposisi. Oposisi sama mulianya dengan mereka yang berada di pemerintahan. Itu satu pelajaran penting. Dan pelajaran terakhir saya kira adalah bentuk satu keyakinan dan sekaligus bukti komitmen dari PDI Perjuangan, terutama Ibu Mega, bahwa oligarki itu bisa dikalahkan. Bahwa oligarki itu harus ditundukkan di bawah aspirasi publik. Dan yang paling penting terakhir, buat seorang Jokowi yang sudah resmi sebagai capres PDI Perjuangan, dari sekarang harus bicara platform ekonominya apa, visinya apa. Visi politik, ekonomi, budaya itu harus disampaikan secara terang benderang biar masyarakat tahu siapa Jokowi dan apa yang mau dia bawa untuk Indonesia ke depan. Oke, Bang Don. Saya menanggalkan posisi saya sebagai jurnalis, saya mengagumi Ibu Mega dengan keputusan ini. Saya juga termasuk yang berkali-kali menginterview selama karir saya tentang Ibu Mega. Tapi kali ini adalah sebuah keputusan yang sangat bersejarah. Mungkin orang akan melupakan, dalam masa-masa tentu akan melupakan sejarah ini, tapi catatannya tidak akan pernah bisa dihapus. Betapa jiwa besar yang dimiliki ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Berita 1 dan pemirsa itulah tadi headline spesial pemilu. Saya Nunustiani, sampai jumpa.